Selamat datang kembali di sesi kita kali ini. Hari ini kita bakal gali lebih dalam nih soal gagasan dari buku Breaking the Habit of Being Yourself-nya Dr. Joe Dispenza. Betul. Fokus kita terutama di satu konsep kunci dari bab 4, gimana caranya katanya kita bisa ngatasin batasan waktu. Mengatasi waktu ya. Iya. Pernah nggak sih Anda ngerasa hidup tuh kayak diatur banget sama jam? Entah itu kebelenggu sama penyesalan masa lalu, atau malah cemas terus mikirin masa depan. Sering banget kayaknya ya. Nah, misi kita sekarang ini mau coba bongkar nih, gimana sih persepsi kita soal waktu, menurut buku ini ya, itu ngebentuk realitas kita, dan apa benar kita bisa ubah hubungan itu? Oke, kita langsung aja deh. Siap. Ada satu klaim yang menurut saya menarik banget dari buku ini. Katanya, kepribadian kita itu seringnya akarnya kuat banget di masa lalu. Loh kok bisa gitu ya? Nah, ini titik awalnya penting banget nih. Jadi, berdasarkan penjelasan di bab 4, emosi itu pada dasarnya ya kayak sisa-sisa kimia dari pengalaman kita yang udah lewat. Sisa kimia, maksudnya? Iya, jadi waktu kita ulang-ulang terus respons emosi yang sama, misalnya rasa frustrasi atau rasa nggak berdaya, atau bahkan mungkin bangga sama pencapaian lama, tubuh kita itu secara kimiawi jadi terkondisionasi buat ingat keadaan itu. Oh, jadi tubuhnya yang ingat, bukan cuma pikiran. Betul, tubuh jadi terbiasa banget, malah bisa dibilang kayak kecanduan sama campuran kimia dari emosi itu. Jadinya, ya kita secara fisik dan mental jadi kayak terpaku gitu di masa lalu. Wow. Jadi ini bukan sekedar kenangan di kepala ya, tapi lebih kayak ada jangkar kimia gitu yang nahan kita. Tepat sekali, itu poin penting pertama dari sumber ini. Emosi masa lalu yang diulang-ulang itu bukan cuma memori biasa, tapi udah jadi semacam, yaitu tadi, jangkar kimiawi. Secara harfiah, nahan tubuh dan pikiran Anda di masa lalu. Oke. Terus buku ini ngebahas soal periode refraktori emosional. Pernah dengar? Periode refraktori, gimana tuh? Gini, kalau reaksi emosi kita, misalnya marah karena macet nih, bertahannya lama banget, jauh lebih lama dari kejadian macetnya itu sendiri. Iya, sering gitu, hehe. Nah, itu udah bukan emosi sesaat lagi namanya. Itu udah berubah jadi suasana hati atau mood. Kalau mood itu bertahan, katakanlah berjam-jam atau berhari-hari, itu jadi temperamen. Oke. Dan kalau temperamen itu contohnya pesimis gitu ya, bertahan sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan tahunan, nah itu udah mengkristal jadi sifat kepribadian. Wah, jadi ada tingkatannya ya, dari reaksi sesaat jadi identitas jangka panjang. Iya, progresinya jelas banget. Dari reaksi kimia sesaat, jadi kebiasaan emosi, terus jadi bagian dari siapa kita. Dan semuanya itu akarnya di masa lalu. Saya bisa ngikutin sih logikanya, gimana reaksi sebentar bisa jadi beku gitu, jadi bagian dari diri kita. Kayaknya, banyak dari kita pernah ngalamin nggak nih ya? Kayak kejebak di pola yang sama terus. Pasti. Seolah-olah skenario masa lalu itu diputer ulang terus buat masa depan. Sumber ini ngasih contoh yang menurut saya kena banget. Bayangin Anda mesti presentasi penting. Oke. Kalau Anda punya trauma, gitu presentasi gagal di masa lalu, cuma mikirin acara itu aja udah bisa bikin jantung deg-degan, telapak tangan basah, pikiran udah kemana-mana. Iya, langsung cemas ya. Nah, tubuh Anda itu bereaksi seolah-olah lagi gagal sekarang juga. Padahal kejadiannya belum. Anda itu secara efektif lagi hidup di masa depan yang isinya stres, tapi pemicunya memori dari masa lalu. Benar sekali. Kita hidup dalam antisipasi negatif yang dipicu rekaman masa lalu. Nah, sumber ini kemudian ngenalin konsep yang dia sebut 3 besar, atau the big 3. 3 besar. Apa aja tuh? Lingkungan, ini maksudnya segala sesuatu di luar diri kita ya. Tempat, orang, benda. Terus, tubuh sensasi fisik, kesehatan kita, penampilan. Dan yang ketiga, waktu. Fokus kita ke masa lalu atau ke masa depan. Lingkungan, tubuh, waktu. Oke, terus hubungannya? Hubungannya gini, waktu kita beroperasi dalam mode bertahan hidup yang dikendalikan sama hormon stres kayak adrenalin, kortisol gitu, perhatian kita tuh secara otomatis jadi sempit dan fokusnya cuma ke 3 besar ini. Maksudnya gimana tuh jadi sempit? Ya, kita jadi peduli banget sama kondisi di luar. Terus jadi peka banget sama rasa nggak nyaman di badan. Dan pikiran kita loncat-loncat terus antara nyesel kejadian kemarin sama cemas mikirin besok. Jadi kayak radar kita cuma nangkep ancaman atau masalah dari 3 sumber itu ya. Lingkungan,
tubuh, waktu. Betul. Kita jadi terobsesi sama ketiganya. Ini beda banget ya sama yang disebut soal hewan di buku ini. Kayaknya disinggung kalau hewan itu habis ada ancaman predator misalnya, dia cepet gitu balik tenang lagi. Iya, Nggak kelihatan kayak terus-terusan mikirin bahaya kemarin atau khawatir serangan besok gitu kayak kita. persis. Kemampuan kita buat mikir abstrak, ingat detail masa lalu, sama ngebayangin masa depan, itu kan sebenarnya anugerah ya. Tapi bisa jadi jebakan juga. Jadi pedang bermata dua gitu ya? Bisa dibilang gitu, itu memungkinkan kita belajar, merencanakan, tapi ya itu bisa juga ngunci kita di siklus stres yang nggak putus-putus. Bikin kita seolah-olah terus dalam mode bahaya, padahal nggak ada ancaman nyata di depan mata. Nah, ini nih bagian yang menurut saya implikasinya, wah, gede banget. Keadaan kita yang terus-terusan hidup di masa lalu atau di masa depan ini, menurut argumen buku ini, secara fundamental ngehalangin kita buat nyiptain masa depan yang beda. Menarik. Gimana tuh penjelasannya? Ya, kalau pikiran kita isinya ngaktifin sirkuit saraf yang itu-itu aja, terus ngeproduksi kimia emosi yang sama terus, yang akarnya di masa lalu, gimana kita bisa ngarep hasil yang beda dalam hidup? Masuk akal. Kerangka berpikir kuantum yang dirujuk buku ini kan bilang kalau pikiran sama materi itu nyambung erat. Dunia luar itu cerminan dunia dalam kita. Pikiran yang sama, ya cenderung narik realitas yang sama lagi, gitu. Tepat sekali. Nah, pemahaman ini langsung ngarah ke gagasan kunci berikutnya di buku ini, yang jadi inti bab 4. Gimana caranya kita bisa melampaui waktu, mengatasi kungkungan waktu ini? Melampaui waktu. Iya, Dispenza bilang kalau kita sebenarnya sering ngalamin celah atau jendela ke keadaan ini, tapi nggak sadar aja. Coba deh pikirin momen-momen pas Anda lagi asyik banget sama satu kegiatan. Kayak gimana tuh contohnya? Mungkin pas lagi nulis, ngelukis, atau olahraga, main musik, atau bahkan pas lagi bengong aja gitu, di perjalanan rutin. Anda benar-benar larut. Ah, iya ya, saya tahu maksudnya. Momen pas tiba-tiba sadar, kok udah lama ya? Atau pas lagi fokus banget sampai nggak ngerasa pegel di punggung, atau nggak dengar suara berisik di sekitar. Kayak diri kita yang biasa itu hilang sebentar. Itu dia. Pas momen mengalir atau flow itu, Anda kan kehilangan jejak waktu tuh, nggak mikirin jam berapa. Terus kehilangan kesadaran akan tubuh, rasa sakit atau nggak nyaman hilang. Sama kehilangan kesadaran akan lingkungan, nggak peduli sama gangguan luar. Jadi kita otomatis melampaui 3 besar tadi ya, lingkungan, tubuh, waktu. Betul, itu kayak kilasan singkat dari keadaan kesadaran di mana perhatian Anda udah nggak nempel lagi sama realitas fisik 3 dimensi. Pikiran Anda jadi lebih nyata daripada lingkungan sekitar. Dan ini kayaknya nyambung ya sama konsep medan kuantum yang juga dibahas. Buku ini nggambarinnya bukan kayak ruang kosong, tapi kayak medan energi dan informasi nggak kelihatan, yang isinya semua kemungkinan potensial. Kayak lautan kemungkinan gitu ya, yang ada di luar ruang dan waktu kita yang biasa. Betul sekali. Bayangin aja medan kuantum ini kayak perpustakaan raksasa tak kasat mata yang isinya semua potensi masa depan. Ada versi diri Anda yang sehat, yang berkelimpahan, yang damai, semuanya udah ada di sana sebagai cetak biru energi atau frekuensi gitu. Oke, cetak biru energi. Nah, idenya gini. Buat ngunduh atau mewujudkan salah satu potensi baru ini, kita perlu nyocokin frekuensi kesadaran kita sama frekuensi potensi itu. Kita perlu masuk ke keadaan yang lampauin identitas kita yang biasa. Oke, nah ini nih, konsep melampaui identitas biasa atau jadi istilah di buku itu tiada tubuh, tiada benda, tiada waktu, no body, no thing, no time. Ini kedengarannya abstrak banget. Kenapa kita mesti lepas dari ikatan ke tubuh, benda, sama waktu buat bisa akses kemungkinan baru ini? Alasannya gini, identitas kita yang biasa, saya si A yang punya masalah B, saya lagi di rumah C, saya ingat kejadian kemarin D. Itu sendiri sebenarnya sinyal energi yang terus-terusan kita pancarin. Sinyal ini yang ngunci kita di realitas sekarang atau program masa lalu kita. Oke, jadi identitas kita itu kayak frekuensi radio yang udah nyala terus ya? Bisa dibilang gitu. Nah, buat bisa milih dan narik realitas baru dari medan kemungkinan yang nggak terbatas itu, kita perlu sejenak matiin sinyal lama yang ngikat gitu sama hal-hal yang udah kita kenal. Kita perlu jadi kesadaran murni, perhatian murni. Bukan lagi seseorang yang terikat sama 3 besar. Tepat, tapi jadi tiada seorang pun, nobody, yang terbuka buat semua kemungkinan. Terus, gimana caranya kita bisa secara sengaja gitu nyampe ke keadaan tidak seorang pun ini dalam praktek sehari-hari? Apa ini cuma bisa terjadi spontan aja pas lagi flow tadi? Nah,
Disinilah peran latihan yang terstruktur kayak meditasi jadi penting banget. Seperti yang dijelasin lebih lanjut nanti di bagian 3 buku ini. Meditasi ya? Iya, meditasi dalam konteks ini diajarin sebagai alat buat secara sadar narik perhatian kita menjauh dari 3 besar tadi. Menjauh dari gangguan lingkungan, menjauh dari sensasi dan dorongan tubuh yang otomatis, dan menjauh dari pikiran yang terus-terusan soal masa lalu atau masa depan. Tujuannya apa tuh? Biar pikiran kosong gitu. Bukan kosong total sih. Tujuannya lebih ke nenangin pikiran analitis kita yang biasanya mikir terus, nganalisis, khawatir, yang operasinya di gelombang otak beta tinggi. Kita mau mulai akses lapisan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar, gelombang alfa dan theta itu ya? Betul, gelombang alfa dan theta ini penting karena disitulah pintu kepikiran bawah sadar kebuka lebar. Di sana tempat program-program otomatis kita, kebiasaan, keyakinan, respon emosi disimpan. Dan di sana juga kita bisa amati dan ubah program itu. Jadi, ini bukan soal maksa pikiran jadi diem, tapi lebih ke geser fokus perhatian kita ya? Lebih tepatnya lagi, ini soal ngembangin kemampuan buat sadar akan pikiran, perasaan, dan sensasi otomatis yang muncul. Terutama yang dari program masa lalu tanpa kita otomatis bereaksi atau kebawa arus sama itu semua. Oh, jadi kayak nonton film pikiran kita sendiri gitu? Bisa dibilang gitu. Anda jadi pengamat dari program-program lama Anda. Ini langkah krusial pertama biar kita nggak lagi jadi program itu, tapi jadi kesadaran yang ngamatin program itu. Oke, saya mulai nangkep. Terus ada satu lagi nih ide yang dampaknya kayaknya kuat banget dari sumber ini. Kemampuan kita buat secara mental, latih masa depan yang kita mau, sekarang. Ah iya, latihan mental ya. Buku ini nyebut studi soal pemain piano sama latihan jari. Masih inget? Ingat-ingat, yang satu kelompok latihan fisik, Iya, mainin nada di piano beneran. Kelompok lain cuma ngebayangin detail banget latihan yang sama, tapi jarinya nggak gerak sama sekali. dan hasilnya. Hasilnya kan lumayan bikin kaget ya. Kelompok yang cuma latihan mental, itu otaknya berubah signifikan di area yang ngontrol jari. Bahkan kekuatan jarinya nambah, hampir sama kayak yang latihan fisik. Ya, itu demonstrasi klasik banget soal neuroplastisitas, kemampuan otak buat berubah karena pengalaman, termasuk pengalaman mental. Dan juga nunjukin kekuatan latihan mental atau mental rehearsal, pikiran itu benar-benar bisa ngubah struktur dan fungsi otak, bahkan fisiologi tubuh. Gila ya. Jadi, apa artinya nih kalau kita tarik benang merahnya? Implikasinya kan luar biasa banget. Menurut kerangka buku ini kita bisa secara biologis setting ulang otak sama tubuh kita sebelum pengalaman yang kita pengen itu beneran terjadi di dunia luar. Maksudnya gimana tuh setting ulang? Ya, dengan kita konsisten dan sengaja ngelatih pikiran, visualisasi, dan perasaan emosi positif kayak syukur, seneng, seolah-olah masa depan yang kita mau itu udah kejadian. Oke. Kita kayak lagi nyiapin jalur saraf baru dan kimia tubuh yang pas sama realitas baru itu. Kita jadi pada dasarnya mulai hidup di masa depan potensial itu di saat ini. Nah, ini dia pergeseran paradigma yang fundamental banget. Intinya di sini. Jangan nunggu dunia luar berubah dulu baru Anda ngerasa bahagia atau sukses. Tapi sebaliknya, Justru sebaliknya. Ubah keadaan batin Anda, pikiran dan perasaan duluan buat narik atau nyiptain perubahan yang Anda pengen di dunia luar. Kita pindah dari model sebab akibat yang lurus gitu, kejadian luar perasaan dalam, ke model kuantum. Perasaan, pikiran dalam, kejadian luar. ini benar-benar nantang cara pikir kita sehari-hari ya. Terus, selain meditasi sama latihan mental tadi, ada langkah praktis lain nggak sih yang disinggung di buku ini buat beneran ngelakuin perubahan ini? Sumber ini, terutama di bagian selanjutnya ya, di bagian ketiga, itu ngurai proses yang lebih bertahap. Tapi kalau diringkas, prosesnya itu ada beberapa elemen kunci. Apa aja tuh? Pertama ya, identifikasi dulu dengan jujur, emosi-emosi terbatas mana aja yang udah jadi kebiasaan dan ngikat kita ke masa lalu. Misalnya rasa nggak berharga, marah terus-terusan, takut kekurangan, gitu-gitu. Oke, disadari dulu ya. Kedua, akui emosi ini. Mungkin bisa diungkapin pas meditasi, ke kesadarannya lebih tinggi, atau medan kuantum itu. Terus secara sadar putusin buat ngelepasin itu. Nyerahin kendalinya. Diserahin ya, bukan dilawan. Bukan dilawan, tapi dilepaskan. Ketiga, latih diri buat ngamatin aja pikiran dan perilaku otomatis yang biasanya muncul bareng emosi itu. Tanpa langsung nurutin atau bereaksi. Jadi pengamat lagi ya? Iya. Dan keempat, secara aktif arahin ulang perhatian buat nyiptain diri yang baru.
Bayangin dan rasain gimana versi ideal diri Anda bakal mikir, bertindak, dan ngerasa di situasi yang sama. Kedengerannya ini butuh komitmen ya, sama perubahan cara pandang yang signifikan. Buku ini kan nekenin banget pentingnya ngelepasin keinginan buat terus nebak-nebak atau ngontrol masa depan berdasarkan pengalaman lalu. Betul. Ada anjuran buat mengharapkan yang tak terduga. Biarin detailnya diatur sama kecerdasan universal atau medan kuantum itu dengan cara yang mungkin di luar dugaan kita. Iya, itu penting. Sama satu lagi, ngerasa bersyukur sebelum hasilnya keyakan. Itu juga disebut komponen krusial banget. Bersyukur duluan, kenapa gitu? Karena rasa syukur yang dirasain seolah-olah keinginan udah terkabul, itu dianggap kayak sinyal elektromagnetik yang kuat banget yang kita kirim ke medan kuantum. Itu kayak ngasih tahu ke medan kalau kita secara energi udah klik atau udah selaras sama potensi masa depan itu. Jadi kayak matching frekuensi gitu ya? Bisa dibilang gitu, tapi ya perjalanannya nggak selalu mulus. Seperti yang diakui juga di buku ini, ada tantangan beneran. Salah satunya itu kecanduan kimiawi tubuh sama emosi-emosi lama yang udah familiar. Kecanduan emosi? Iya, misalnya Anda udah biasa banget ngerasa cemas. Pas Anda coba ngerasa tenang, tubuh Anda bisa jadi protes. Ngirim sinyal ke otak, hey, mana nih dosis cemas yang biasa? Jadi ada dorongan buat balik lagi ke pola lama. Kayak sakau emosi gitu. Wah, kayak tubuh yang nagih lintah zona nyaman emosinya yang lama ya, meskipun itu negatif. Persis. Terus tantangan lain datang dari pikiran analitis kita, pikiran sadar kita. Pikiran ini kan terbiasa sama dunia fisik yang bisa diukur ya, jadi cenderung nuntut bukti fisik duluan, baru mau percaya kalau perubahan itu mungkin terjadi. Saya baru percaya kalau udah lihat hasilnya gitu ya. Nah, itu dia. Padahal hukum kuantum seperti yang dijelasin di buku ini, kerjanya kebalikannya. Perubahan internal pikiran, perasaan, keadaan batin itu harus terjadi duluan. Indra fisik kita itu yang terakhir nangkep atau ngalamin wujud dari apa yang udah diciptain di level energi dan kesadaran. Jadi butuh keyakinan pada sesuatu yang belum kelihatan mata ya. Betul, perlu percaya sama realitas yang belum termanifestasi. Oke. Mari kita coba rangkum gagasan utamanya nih. Inti dari penelusuran kita berdasarkan bab 4 buku ini tuh, kita sebenarnya nggak ditakdirkan buat selamanya terikat sama waktu linear, sama beban masa lalu, atau cemas soal masa depan. Iya. Ada kemungkinan, menurut sumber ini, buat belajar melampaui batasan lingkungan fisik, sensasi tubuh, dan persepsi waktu kita. Caranya lewat peningkatan kesadaran dan latihan yang disengaja, kayak meditasi sama latihan mental tadi. Dan potensi yang dijangbarin itu, wah, transformatif banget ya. Dengan cara sadar ngubah keadaan batin kita, state of being, ngelepasin cengkerangan emosi masa lalu yang udah kehafal sama tubuh dan jadi otomatis, kita bisa, menurut argumen ini ya, Bisa apa tuh? kita bisa ngasih sinyal ke gen kita dengan cara baru, berpotensi ngubah ekspresi genetik kita, dan secara harfiah, mulai narik kemungkinan-kemungkinan baru dari medan kuantum itu ke dalam realitas fisik kita. Wow. Ini pergeseran dari ngerasa jadi korban keadaan, jadi perancang sadar realitas kita sendiri. Ini bener-bener nawarin perspektif yang beda banget ya, soal waktu, realitas, sama potensi kita sebagai manusia. Nah, sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang, yang dibangun dari obrolan kita barusan. Apa tuh? Kalau waktu itu mungkin nggak selurus garis yang biasa kita bayangin. Dan kalau berbagai versi masa depan itu udah ada sebagai potensi energi di medan kuantum sana. Pilihan masa depan mana nih yang mau Anda tarik secara sadar buat jadi pengalaman masa sekarang Anda? Keputusannya ada di tangan Anda.